Shalom Sobat STI, Shalom, selamat pagi. Selamat memulai aktivitas. Tapi sebelum kita mulai aktivitas, mari kita merenungkan firman Tuhan yang akan kita coba dalami hari ini. Semoga kita bisa menerapkannya juga di sepanjang hari ini. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ya Bapa yang ada dalam surga, kami bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang malam kami ini ya Tuhan. Kami dapat bangun kembali ya Bapa, kami dapat bernafas kembali, kami dapat menikmati hidup yang Kau berikan kepada kami ini ya Bapa. Ya Bapa, kami mau memulai hari kami dengan merenungkan firman-Mu ya Bapa, sehingga kami dapat menerapkannya pada hari ini dan pada hari ke depannya nanti ya Bapa. Kami serahkan semua ya Bapak, kegiatan kami dan aktivitas kami. Kami juga menyerahkan renungan ini dari awal pertengahan hingga akhir. Amin. Oke, shalom. Ya, seringkali kita lupa akan banyak hal ya. Bahkan, tapi juga seringkali yang paling sering lupa adalah kita seringkali lupa untuk bersyukur. Bahkan di pagi-pagi hari, seringkali ketika kita membuka mata, kita juga lupa untuk mengucapkan terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan saya mau kita belajar bersama untuk melihat bagaimana kebaikan Tuhan begitu luar biasa. Kita mau membaca satu Mazmur yang luar biasa yang diambil dari seorang raja juga yang diurapi Tuhan begitu luar biasa. Mazmur ini ada di dalam kitab Mazmur yang ke-34, cukup satu ayat saja. Pada ayatnya yang ke-9 kita mau belajar dari satu ayat yang begitu luar biasa. Sudah dapat Mazmur 34 ayat yang ke-9. LAI menerjemahkan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Nah, betapa sekali lagi saya katakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Dalam hari-hari kita dapat merasakan banyak hal. Dan kita juga sebagai manusia juga diberikan yang namanya indera perasa. Kita mungkin punya sekitar 1, 2, 3, 4, 5. Mungkin sekitar 5 atau mungkin ada yang tahu lebih, silahkan ditambahkan. Kita punya bagaimana beberapa banyak indera perasa ini. Tapi kita juga mau melihat bagaimana Tuhan juga mau membuat kita merasakan bagaimana benar-benar merasakan kebaikan Tuhan. Jadi renungan kita kali ini adalah bagaimana kita merenungkan kebaikan Tuhan. Kita bisa melihat dari ayat yang tadi yang pertama. Karena di dalam ayat ini, satu ayat dia mengandung 3 perintah atau 3 kata kerja. Yang pertama adalah kecaplah. Kita tahu bahwa lidah adalah bagian kita untuk mengecap ya. Karena di lidah adalah kita bisa mengecap asin, manis, asam, pahit juga banyak gitu ya. Nah, Tuhan juga memerintahkan kita untuk mengecap. Di sini dikatakan kecaplah. Kecaplah dengan apa? Kalau kita melihat bahasa Ibrani-nya di sini dikatakan dengan kecaplah ini diganti dengan kata ta'am atau benar-benar merasakan dengan hati. Jadi benar-benar Tuhan ingin mengecap gitu loh. Ingin kita mengecap atau benar-benar merasakan. Jadi yang kita bisa pelajari yang pertama adalah mengecap dengan lidah hati. Wah, ini dalam sekali ya, lidah hati. Saya kurang tahu juga, tapi ini salah satu ungkapan mungkin yang pantas untuk kita berikan, bagaimana kita harus merasakan kebaikan Tuhan, melihat dengan merasakan dengan lidah hati. Karena di sini dikatakan benar-benar adalah kecaplah. Ini berarti dalam satu ayat ada 3 kata perintah, berarti ini bukan ayat yang sembarangan atau main-main gitu kan. Kita benar-benar diminta untuk bisa merasakan hal ini. Dan kita harus menyadari, memahami, setelah kita bisa melakukan banyak hal di sepanjang hari kemarin dan kita bisa bangun pagi, kita harus mulai lagi mengecap hal ini. Artinya apa? Artinya ya benar-benar ketika kita melihat, merasakan atau mengecap ini, kita tidak bisa memungkiri. Karena ada iklan yang paling seru, iklan kecap sedap katanya. Kecap bangau, kecap sedap katanya. Kalau lidah, soal rasa lidah nggak boleh bohong gitu kan. Bagaimana dengan hati kita? Apakah kita bisa membohongi dari kebaikan Allah itu sendiri? Maka disinilah dikatakan untuk benar-benar kita mengecap, atau yang tadi kecaplah itu, kecaplah. Nah, itulah yang kita bisa pelajari. Apakah kita mengoreksi diri kita sendiri? Apakah kita sudah mengecap kebaikan Tuhan itu?
Kalau belum ya jangan kalah sama kecap bango ya soal merasakan kebaikan. Yang kedua adalah yang kita bisa lihat adalah lihatlah. Lihatlah di sini diambil dari kata ra'ah. Artinya memperhatikan, memeriksa. Meriksa dengan apa? Melihat dengan apa? Ya melihat dengan mata hati kita. Kita seringkali mendengar ungkapan itu. Lihatlah pakai mata hatimu, dengarkan mata hatimu, coba lihat dengan baik kalau ada masalah, ada apa, melihat dengan mata hatimu. Jadi benar-benar kita dituntut untuk memeriksa, melihat, perlu dirasakan, diperhatikan bagaimana kebaikan Tuhan itu. Jadi dalam setiap perkara yang kita alami dalam hari-hari, kalaupun ada hal-hal yang buruk, kita nggak lagi memandang kebaikan Tuhan dengan mata dunia kita, tapi dengan mata hati kita. Melihat, memeriksa. Jadi ketika ada sesuatu yang buruk datang pun, kita bisa bersyukur. Karena kita tahu bahwa itu juga Allah izinkan, Allah restui untuk terjadi dalam hidup kita. Jika ada hal-hal yang kurang baik dalam pekerjaan, dalam kuliah teman-teman, atau dalam lingkungan gereja, atau dalam studi kita bisa melihat ini dengan mata hati kita. Supaya kita melihat kebaikan di balik itu gitu. Seringkali kita lupa apa yang terjadi, kita cuma lihat, wah, kita langsung cepat menghakimi. Kita hanya melihat apa yang di hadapan kita, tapi tidak melihat apa yang di belakangnya gitu. Ya sama seperti kalau bagaimana kita mau melihat emas dalam tumpukan sampah kan? Kalau kita tidak benar-benar melihat, memeriksanya dengan benar. Maka di sini dikatakan dengan ra'ah, artinya benar-benar meneliti, memeriksa. Jadi dalam setiap kebaikan Tuhan yang kita rasakan, kita harus benar-benar melihat itu dengan mata hati kita. Supaya apa yang kita nikmati hari ini, bangun pagi ini, kita dapat bersyukur benar-benar. Kita dapat menjalani kehidupan kita dengan benar. Begitu juga dengan soal kebaikan kita. Jadi kita tidak bisa memungkiri, karena kita melihatnya dengan mata hati, bukan mata dunia yang sebentar menghakimi, sebentar apa. Dan yang terakhir yang kita bisa renungkan hari ini, yang terakhir adalah berbahagia. Ini sulit sekali ya rasanya kalau kita dituntut untuk berbahagia di dalam keadaan sulit ekonomi, apalagi sekarang masa pandemi, kita dituntut untuk berbahagia. Kadang-kadang saya melihat banyak orang, mereka tidak bisa bahagia bukan karena apa yang terjadi sama mereka, bukan apa yang terjadi dalam kehidupan mereka hari ini dengan corona, ke ekonomi rendah dan semuanya, kekurangan banyak hal. Tapi mereka lupa menaruh kebahagiaan mereka di mana. Inilah yang seringkali kita tidak bisa merasakan kebaikan Tuhan, adalah kita salah menaruh kebahagiaan kita. Padahal kita tahu di sini dikatakan adalah berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Harusnya kita tahu bahwa kita semua yang menonton hari ini, melihat renungan pagi ini adalah orang percaya. Tidak mungkin juga orang percaya menonton ini gitu kan. Tapi ada mungkin juga teman-teman mengajak orang-orang lain untuk menonton hal ini. Tapi kita mau melihat kebahagiaan kita adalah kepada Tuhan. Jadi orang yang berlindung kepada Tuhan artinya menaruh semua harapannya, semua ekspektasinya kepada Tuhan, bukan kepada manusia yang bisa mengecewakan kita. Tapi kita tahu bahwa Allah yang hidup itu tidak pernah mengecewakan kita. Jadi inilah hal yang salah, adalah kita jangan sampai salah menaruh kebahagiaan kita. Jadi benar-benar kebahagiaan yang saudara dan saya alami, teman-teman sobat STI semua alami, adalah kebaikan Tuhan yang benar-benar nyata. Jadi bukan kebaikan yang fana, yang sesaat, kesenangan duniawi yang sesaat, tapi tahu bahwa harapannya, kebahagiaannya ada di dalam Tuhan. Jadi mari saya mengajak teman-teman untuk merenungkan hal ini benar-benar dari satu ayat ini. Kenapa saya membahas ayat ini? Ayat ini cukup menarik karena pada awal perikop ini diberikan, ini dikatakan dari Daud pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek sehingga ia diusir lalu pergi. Jadi bahkan Daud dalam tidak pura-puraannya dia pura-pura gila,
pura-pura gila, dia pura-pura tidak waras, dia mampu memuji Tuhan. Bagaimana dengan kita yang benar-benar seringkali bukan gak waras, di luar dari lebih lagi dari waras gitu kan. Inilah yang harus kita renungkan bersama. Ini ayat yang menarik dari Daud sekali. Saya berharap juga teman-teman bisa membaca ini satu perikop supaya lebih ini. Tapi saya memfokuskan kepada ayat ini karena ayat ini mungkin yang saya lihat adalah kunci dari Mazmur ke-34. Bagaimana kita harus merenungkan kebaikan Tuhan, merasakan kebaikan Tuhan. Yang tadi yang pertama, mengecap dengan lidah hati, melihat dengan mata hati, dan berbahagia di dalam hati karena tahu semua. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan, Engkau menyertai kami Tuhan. Engkau terus memberikan kebaikan-Mu Tuhan, kebaikan-Mu yang tiada batasnya Tuhan di sepanjang kehidupan kami Tuhan. Dari kami lahir di bumi ini Tuhan, sampai kami saat ini dengan usia yang seperti ini Tuhan, Engkau terus menuntun kami, terus Engkau menyatakan Tuhan kebaikan-Mu di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Bantu kami Tuhan, untuk kami tidak melupakan-Mu Tuhan, tidak melupakan kebaikan-Mu yang terjadi dalam sepanjang kehidupan kita sampai hari ini Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami hanya perlu bertaut dan berlindung kepada Engkau Tuhan. Kami juga mau Tuhan belajar Tuhan, untuk dapat mengecap Tuhan dengan lidah hati kami Tuhan, melihat segala perkara yang terjadi dalam kehidupan kami, bahwa itu adalah kebaikan-Mu Tuhan, karena keizin-Mu Tuhan. Dan juga mau melihat Tuhan, kami tidak mau melihat dengan cepat Tuhan apa yang terjadi kepada kami, tapi kami mau melihat dengan mata hati kami Tuhan, sehingga kami dapat meneliti, memeriksa betapa hebat dan luar biasanya kebaikan-Mu Tuhan. Dan biarkan juga Tuhan setiap kebahagiaan kami Tuhan yang hari-hari ini Tuhan, sepanjang hari ini Tuhan, kami juga menaruhnya di dalam Engkau Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang perkasa, Allah yang mulia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau menyertai kami sepanjang hari ini. Kami menyerahkan Tuhan setiap aktivitas kami selanjutnya Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus yang Juru Selamat. Amin.